di kamarku di meja kaca di Bali itu aku udah tulis Universiteit van Amsterdam ya. Aku pengen punya reminder bahwa aku punya tujuan loh. 2019 tuh aku udah tulis loh itu gitu kan. Jadi tiap hari tuh aku lihat gitu kan, ingat ayolah Nyes kerjain sesuatu lah gitu kan untuk bisa sampai ke sana kayak gitu-gitu. Oke guys, sekarang aku sudah sama si Agnes. Ini adalah salah satu sahabat yang terpisah cukup lama. Dan aku penasaran banget karena hari ini aku ada kesempatan untuk ngobrol sama si Agnes mengenai perjalanan dia yang akan dia mulai di negara baru, di Belanda, sebagai PhD student. PhD guys. Aku cuman baru S1 tapi dia udah lanjut ke PhD. Keren lah. Kalau ini pengalaman kerjanya yang banyak ya. Kalau ini sekolah terus dari dulu. Kalau aku nguli terus. Oke, sekarang kita mulai dari perjalanan awal. Gimana sih kok bisa sampai pengen lanjut PhD dan kenapa LPDP? Oke. Awalnya sih kenapa pengen PhD? Aku kan pekerjaanku psikolog nih di Bali. Psikolog plus dosen gitu kan. Nah, kalau sebagai dosen, kalau misalnya kita mau naik pangkat, naik istilahnya strata ya kalau di Indonesia itu kita perlu naik juga ini tingkat pendidikannya ke S3 itu kayak gitu. Itu awalnya sebenarnya. Terus setelah pandemi aku lihat juga pekerjaanku sebagai psikolog kan nggak bisa bekerja dengan maksimal ya pas pandemi karena kita nggak bisa ketemu klien kayak gitu. Nah di situ aku langsung berpikir kayaknya aku bisa deh sekalian PhD mengejar gelar itu plus berkontribusi juga untuk profesiku gitu loh, membuat sesuatu yang nantinya bisa dipakai di Indonesia. Makanya aku pengen PhD di negara yang walaupun aku di Belanda sekarang, tapi aku tetap akan research-nya itu nanti di Indonesia dan berguna juga buat masyarakat Indonesia. Awalnya seperti itu, makanya aku cari juga beasiswanya LPDP yang istilahnya aku dibayarin negara untuk berbuat sesuatu nantinya kembali ke Indonesia itu. Well, ya jadi mungkin berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Mungkin terlalu idealis kali. Kalau boleh cerita sedikit, gimana perjalanan kamu dari awal melakukan proses LPDP itu? Cari universitas dulu kah, atau cari informasi mengenai pendaftaran kah, atau bagaimana? Kalau aku karena ini S3 yang pertama kali dicari sih profesornya ya, supervisornya. Karena itu yang menandakan kita akan diterima di universitas itu atau enggak gitu kan. Jadi pertama koordinasi dulu sama supervisornya, email-emailan, diskusi tentang topiknya. Kalau dia udah bilang iya, terus aku langsung apply LPDP. Nah itu biasanya ada dua jalan nih. Kita dapat kayak LOA conditional dulu, bahwa yang menyatakan bahwa kita akan keterima nih di sana. Atau nantinya ya udah kita cari beasiswanya dulu baru LOA-nya itu gitu kan. Aku pakai jalur yang kedua. Jadi walaupun aku udah ngobrol sama supervisornya, aku nggak minta langsung kayak LOA-nya, aku nggak langsung apply gitu kan. Tapi aku mau apply beasiswanya dulu nih kayak gitu. Jadi Februari tahun lalu aku mulai proses apply beasiswanya itu gitu kan. Kan ada 3 tahap ya di LPDP itu. Terus yang pertama administrasi aku jalanin, oh ya ternyata lancar nih keterima nih kayak gitu. Terus tes yang kedua karena aku belum punya LOA, jadi ada namanya tes potensi akademik lah, mirip-mirip kayak gitu. Aku lupa namanya Pak. Tes bakat skolastik kalau nggak salah gitu kan. Jadi Skolastika? Bukan, Citra dong. Citra, skolastika. Tes bakat skolastik, jadi kita dites dulu. Karena itu istilahnya saringan. Kalau misalnya kita udah keterima di universitasnya, kita nggak perlu tes bakat itu. Karena dianggap si universitas itu udah menyaring kita kan, kayak gitu. Tapi kalau nggak keterima, belum ada apply di universitas, kita harus ikut tes itu dulu. Aku ikut tes itu, ternyata lolos juga gitu kan. Terus yang ketiga itu interview. Face to face interview. Face to face tapi via online. Online. Online interview kayak gitu. Jadi ada 3 orang interviewer plus aku waktu itu. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja tentang rencanaku PhD, tentang rencanaku kembali ke Indonesia gitu kan. Itu juga penting banget nih kalau di LPDP, rencana saat kembali ke Indonesia. Jangan sampai kita pergi aja ke negara orang tapi habis itu kayak bingung juga mau kontribusi gimana nih kayak gitu-gitu. Jadi itu juga ditanyain pas wawancara, terus juga ya prosesnya semua online sih sebenarnya gitu kan. Terus setelah itu baru di info lagi gimana sekitar bulan Juli kalau nggak salah itu baru ada pengumuman, oh ya keterima nih beasiswanya. Gitu. Sebenarnya cukup singkat ya prosesnya. Dari Februari dari seleksi sampai decision. Yes.
Oke. Tapi kalau si Agnes tadi cerita, mungkin teman-teman yang juga cari informasi mengenai proses LPDP atau yang lagi berjuang cari beasiswa, itu kalau di proses awal enaknya tuh cari LOA-nya terlebih dahulu, dapat dulu, atau proses yang sebaliknya? Dua-duanya sebenarnya bisa, cuman yang kayak aku ini lebih gambling sih jadinya gitu kan. Karena kan ada satu tahap lagi yang harus dilewatin. Tes itu tadi? Iya, tes skolastik itu. Itu gimana? Maksudnya tesnya tuh? Tes kayak tes potensi akademik gitu. Jadi ada soal-soal, kita ngerjain soal kayak matematika, terus tapi jurusan kamu bukan yang berhubungan dengan matematika? Itu kan cuman kayak ngukur bahwa kemampuan secara kognitif itu kira-kira memadai atau enggak, kayak gitu. Jadi ada minimumnya gitu ya? Iya, ada standar skornya. Dan itu standar skornya berubah-ubah terus sebenarnya setiap tahunnya. Susah ya? Tuh. Jadi mungkin tergantung ininya juga ya. Rata-rata pelamar waktu itu gitu loh. Kalau misalnya memang standarnya rata-rata itu tinggi, ya standarnya akan makin tinggi gitu kan. Wow, oke. Gitu. Jadi yang pasti tidak menurun ya Enggak standarnya? sih, biasanya enggak sih. Karena juga pelamarnya meningkat dari tahun ke tahun kan. Betul, jadi perlu ada penyaringan yang sangat efektif. Yes, makanya kalau misalnya bisa dapat LOA-nya dulu, LOA dulu aja supaya kita nggak ikut tes yang bakat skolastik itu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa harus ikut, ya udah disiapkan dulu aja sebelumnya. Kayak gitu. Nah itu Agnes untuk tes skolastik itu nambah kursus ekstra nggak atau belajar sendiri? Belajar sendiri sih. Honestly aku nggak ada kursus atau apa ya. Makanya ini sebenarnya modal nekat. Modal nekat nyoba sebenarnya gitu kan. Karena aku mikir biasanya saingannya banyak banget dan kayak nggak semulus ini deh jalannya kayak belum gitu. Belum tentu loh dapat langsung sekali goal LPDP scholarship. Itu dia. Makanya aku kemarin tujuannya sebenarnya awalnya kayak ya aku mau belajar dulu nih kayak gimana nih proses pendaftaran beasiswanya gitu kan. Tapi ya puji Tuhan lancar setiap prosesnya gitu kan. Dan tes bakat itu pun aku setelah ngerjain tuh kayak agak zonk, kayak aku jawab apa gitu kan tadi gitu kan. Karena itu bener-bener mengandalkan memori waktu SMA banget. Betul, kan. Itu kan ngerjain soal matematika gitu. Ada mix nggak? Nggak hanya matematika kan? Nggak hanya matematika. Ada beberapa kayak soal logika. Ada beberapa kalau nggak salah bahasa Indonesia. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak masuk tes universitas nggak sih? Yes, benar. Mix gitu. Mirip banget. Mungkin bisa juga teman-teman beli buku soal-soal TPA gitu ya. Soal TPA. Itu bisa buat belajar sendiri. Yes, benar. Oke. Pastinya teman-teman yang mau mendaftar beasiswa manapun harus mempersiapkan ujian bahasa Inggris. Entah itu TOEFL atau IELTS. Nah, Agnes ini kasusnya pilih mana? TOEFL atau IELTS dan kenapa? Aku pilih IELTS. Karena setelah aku tanya-tanya nih sama orang-orang yang pernah melakukan keduanya, TOEFL dan IELTS, menurut mereka kalau kamu merasa kamu mampu nih bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, ngobrol atau nggak nulis gitu kan, atau nggak sesuatu yang istilahnya lebih casual, teslah IELTS. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahasa Inggrismu itu dari kecil terpatok semua pada grammar gitu kan, coba TOEFL aja gitu kan. Karena TOEFL lebih sesuatu yang grammatical banget di sana. Tapi kalau IELTS sebenarnya kalau kamu rajin kayak nonton film-film bahasa Inggris atau sering dengerin lagu, hafal liriknya, terus sering ngobrol juga dalam bahasa Inggris, atau cobalah sekali-sekali ngobrol dalam bahasa Inggris dan lain-lain, IELTS itu akan lebih terbantu gitu kan. Jadi awalnya bermodal itu akhirnya aku coba IELTS deh kalau kayak gitu kan. Nah itu juga nggak sampai yang aku perlu les atau apa ya, karena waktu itu juga aku sambil kerja ya, nyoba tes itu, jadi nggak ada waktu juga untuk les waktu itu. Jadi aku kayak belajar mandiri dari beberapa, kembali lagi website atau YouTube yang menyediakan, ini latihan IELTS untuk speaking, untuk reading, untuk writing, kayak gitu-gitu. Aku lihat-lihat aja videonya kayak gitu-gitu. Lebih banyak latihannya dari sana sih. Yang penting kuncinya harus rajin belajar. Apalagi kalau sempatkan ya, apalagi nggak ada waktu untuk les tambahan ya buat teman-teman yang kerja itu. Itu pasti kan harus belajar mandiri, cari waktu ya. Karena kan IELTS itu atau TOEFL pun harus bayar kan, itu bayar dengan uang sendiri. Benar. Berapa sekarang tarifnya? Apanya nih? Tesnya?
Kalau nggak salah kemarin sih 1.750.000. Makanya teman-teman, apalagi yang tinggal di kota-kota kecil, harus travel ke tempat tes, terus harus bayar uang tes, kan mahal ya. Jadi kalian sempatkan waktu serius untuk belajar ujian bahasa Inggrisnya. Atau mungkin sekarang itu ada ini loh, trial IELTS gitu. Oh ya? Jadi ada beberapa lembaga yang menyediakan dia trial doang gitu kan, trial IELTS, cuman untuk tahu kisaran skor kita udah memadai atau belum sebelum tes aslinya. Nah itu relatif lebih murah sih, biasanya kayak gitu. Iya. Kalau aku zamanku dulu ya belum ada YouTube, belum ada masih zaman zaman purba. Itu serius susah banget untuk mendapatkan akses ya informasi-informasi, atau kayak sekarang di YouTube kan sudah ada summary-nya. Ini ujian-ujian yang bakal keluar seperti ini, dijelaskan juga. Dulu nggak ada, jadi benar-benar harus belajar sendiri dari nol. Ya atau ya pilihannya ke tempat kursus itu tadi, lembaga yang membantu kita bisa lolos ujian bahasa Inggris. Ya pertama kan administrasi, yang kedua kan tes, yang ketiga yang interview. Nah interview ini kan di tahap awal sebenarnya kita udah menyiapkan esai, letter gitu ya. Yes, benar. Nah itu juga katanya beberapa orang tricky ya gitu kan, karena kan kita harus berusaha meyakinkan dia bahwa kita ini oke gitu loh. Nah ini juga yang ya mungkin apa yang bisa aku sharing dari proses esai itu, yang pertama pasti jadilah diri kita apa adanya ya. Jadi jangan terlihat terlalu bagus, tapi jangan terlihat juga terlalu polos gitu kan. Itu sih. Terus usahakan sebelum interview dibaca lagi esainya, karena biasanya pertanyaan interview itu seputar apa yang kita ceritakan di esai itu gitu kan. Jadi interviewernya nanti lihat dong, baca esai kita tuh apa. Benar. Gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman sudah ada pengalaman kerja kayak gitu, usahakan juga di esai itu diceritakan nih apa sih yang dipelajari selama kerja itu, apa prestasi-prestasinya kayak gitu-gitu. Yang kira-kira bisa menggambarkan bahwa kita ini bisa belajar loh dari berbagai situasi gitu kan. Ada situasi kesulitan apa yang kita lakukan saat itu. Nah itu usahakan itu semua ada dalam si esai itu. Itu di tahap seleksi awal ya, yang bikin esai. Terus nanti akan dibawakan lagi di tahap yang terakhir, yaitu interview face to face. Interview itu durasinya berapa lama? Maybe kayaknya 1 jam deh. Seingatku 1 jam. 1 jam online. Nah itu kan 3 orang versus kamu yang 1 orang. Terus kamu ngerasa kayak gimana? Apa kayak nggak nervous gitu, kayak dikeroyok? Interviewer 1, 2, 3 langsung pengen tanya kamu ini. Enggak sih ya, nervous enggak sih gitu kan. Aku bener-bener menghadapi semua proses itu nothing tulus gitu loh. Kayak dicoba, kalau misalnya iya puji Tuhan, kalau misalnya enggak ya coba lagi nanti kayak gitu kan. Jadi mindsetnya itu aja gitu kan. Terus pada saat interview pun karena mereka kan bergantian ya, dan akhirnya kelihatan rules yang mana yang orang kayak ini, ada 1 orang dari pemerintahan, 1 orang dari LPDP, 1 orang dari psikolog kalau nggak salah gitu. Dari jurusan yang dipilih? Bukan, kayaknya memang psikolog itu dilibatkan dalam proses interview itu gitu kan, untuk melihat mungkin ketahanan mentalnya orang itu ya. Kalau misalnya dikasih beasiswa, dia bakal selesaiin nggak kayak gitu. Itu karena pastinya tujuannya mereka nggak mau buang uang sia-sia untuk kandidat yang kurang meyakinkan. Itu dia. Jadi kelihatan sebenarnya rules-nya masing-masing itu, terus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kayak gitu-gitu. Dan so far sih dari pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah bagaimana kesiapan kita gitu kan, baik secara mental ataupun secara kognitif gitu kan. Udah sempat ngobrol belum sama supervisornya, topiknya tentang apa gitu kan. Kamu tahu nggak nanti hidup di Belanda tuh gimana kayak gitu-gitu. Jadi pilihan pertama kita itu yang akan menjadi acuannya mereka. Karena sebenarnya di LPDP kan kita boleh kayak ada pilihan utama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Ada 3 pilihan tempat gitu kan. Universitas atau negara? Dua-duanya. Kayak gitu. Jadi kalau nggak keterima di A, bisa ke B, bisa ke C. Harapannya kayak gitu. Gitu. Jadi ya puji Tuhan yang pertama sih memang aku tulis University of Amsterdam ini ya. University of Amsterdam guys. Kenapa kok University of Amsterdam? Dari sekian banyak. Sebenarnya dari profesornya sih, karena aku cocok sama satu profesor, sudah beberapa kali ngobrol sama dia, dan memang pemikirannya adalah dia juga pengen berkontribusi buat Indonesia. Nah itu kan satu visi nih kita gitu kan. Satu visi. Dan dia mengizinkan aku untuk full istilahnya research-nya itu di Indonesia gitu kan. Itu juga yang aku suka. Nah, akhirnya ya udah, dan dia kebetulan home base-nya ada di University of Amsterdam. Jadi honestly kalau misalnya
ya ini teman-teman nggak bisa lihat juga ya gimana, cuman di kamarku di meja kaca di Bali itu aku udah tulis Universiteit van Amsterdam ya kalau nggak salah ya bacanya, oleh bahasa Belanda itu. Dari 2019, dari pertama kali aku ketemu itu aku tulis di sana bahwa aku pengen ke sana nih gitu kan, aku pengen ke tempat ini gitu kan, dan akhirnya itu manifestasi nggak sih? Ya. Jadi kamu untuk meyakinkan sesuatu yang kalian pingin, itu kalian tulis terus kalian taruh di mana gitu. Aku pernah dengar, bahkan pernah ditaruh di gelas. Aku pernah baca juga di buku. Kalau misalkan kalian pengen kaya, tulis aja di kertas terus ditempel di gelas, isi air, terus kalian minum. Terus kalian yakini aja gitu, katanya bisa kejadian. Iya. Kalau secara psikologis ya. Secara psikologis. Iya, kita kayak menarik energi yang bisa membantu kita untuk sampai ke tujuan itu. Gitu. Yes. Dan mungkin ini juga yang terjadi sama aku ya. Sebenarnya itu awalnya cuma jadi reminder. Betul. Karena selama pandemi itu kan kayak mager banget kan ya, kayak hidup kita stuck di sana gitu. Aku pengen punya reminder bahwa aku punya tujuan loh. 2019 tuh aku udah tulis loh itu gitu. Jadi tiap hari tuh aku lihat gitu kan, ingat. Ayolah Nyes, kerjain sesuatu lah gitu kan untuk bisa sampai ke sana kayak gitu-gitu. Betul. Bisa beri contoh manifestasinya. Aku mau jadi miliuner atau Amin. Tapi aku juga pernah waktu SMA, waktu itu aku masih bimbang tuh sebelum ujian kelulusan. Aduh mau kemana ya? Terus aku tuh aku gambar di satu kertas A4. Oke, perjalanan hidupku. Misalkan tahun sekian sampai sekian aku mau S1, setelah itu aku mau kerja di mana, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus aku tempel itu juga di meja belajarku. Terus nggak tahu gimana ceritanya mengenai perjalananku yang aku pengen ke luar negeri kemana-mana kan zaman dulu belum bisa ke luar negeri kayak sekarang. Itu kejadian. Wow. Ya, kejadian tahun demi tahun, ya nggak selalu mulus tapi ada aja jalan ke sana. Dan itu aku pikir, kalau balik lagi ke momen itu bisa ya, energi itu bisa kayak mendorong kita. Yes, benar. Dan bukan hanya jalan-jalan ya, bahkan ya, macam tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Betul. Wow, banget sih. Betul, bisa dipraktekkan teman-teman. Jurusan yang akan dipilih di Amsterdam, University of Amsterdam itu apa? Jadi aku masuk di Faculty of Medicine, sebenarnya kedokterannya sini ya gitu kan, karena ada departemen psikiatri di sini. Di departemen psikiatri itu ada Center of Urban Mental Health. Jadi aku lebih ke arah kesehatan mental di kehidupan perkotaan gitu kan. Nah perkotaan tapi konteksnya kan banyak nih gitu kan. Kalau di sini Amsterdam kan memang jelas perkotaan gitu kan. Tapi di Indonesia itu kan juga banyak banget daerah-daerah urban sebenarnya kan, kayak gitu yang bisa dituju. Jadi tetap walaupun Center of Urban Mental Health-nya di sini gitu kan, tapi researchku akan kembali ke Indonesia sebenarnya kayak gitu. Oh, wow, menarik sekali ya. Tapi kenapa kok pinginnya yang urban psychology? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak sekali cabangnya psychology. Sebenarnya yang aku pengen tuh mental health-nya sih. Mental gitu. health. Karena aku sendiri, walaupun aku psikolog yang banyak menangani kasus-kasus yang klinis ya gitu kan. Tapi aku lebih suka memandang seseorang tuh sebagai seseorang yang punya potensi sebenarnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sudut pandangku lebih ke arah positif psychology. Makanya aku lebih banyak melihat kalau misalnya bisa nih menjaga kesehatan mentalnya dari sekarang, kan dia nggak harus mengalami gangguan-gangguan psikologis nih. Iya, gitu. benar-benar. Nah itu ya makanya aku lebih menyasar ke mental health, bukan lagi hal-hal yang kayak yang terapi-terapi atau apa kayak gitu. Jadi aku sekarang pengen bantu masyarakat Indonesia yang sebenarnya itu masih ringan nih gejalanya nih. Iya, gitu kan. di tahap pre, benar. Tapi mereka udah bisa akhirnya menolong dirinya sendiri, nggak sampai yang benar-benar harus pergi ke psikiater atau ke psikolog. Harapannya seperti itu. Singkatnya adalah kalau misalnya memang nggak ada orang yang bisa dukung kita bisa loh ke psikolog sebenarnya untuk bercerita kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam tahap gangguan psikologis, biasanya memang psikolog itu akan membantu tahap penyembuhannya gitu kan, pemulihan dari gangguan-gangguan itu. Nah sebenarnya sebelum sampai kita didiagnosis mengalami gangguan sesuatu gitu kan, sebenarnya kan gejalanya udah mulai tuh dari awal gitu kan, tanpa kita sadari. Nah mungkin lama kayak tahunan gitu. mungkin. Nah itu kan aku pengen membantu orang-orang yang ya dari awal udah sadarnya ada yang salah nih kayaknya, tapi aku nggak tahu apa gitu kan. Nah siapa tahu bisa terbantu nih, makanya ditingkatkan mental health-nya sebelum sampai ke gangguan-gangguan itu. Jadi aku pengen meningkatkan itu, awareness akan physical health dan mental health itu sebenarnya sama-sama penting gitu kan. Dan saling mempengaruhi loh, jangan sampai kita cuma peduli sama fisiknya aja, mentalnya diabaikan kayak gitu. Betul, karena efeknya bisa lebih parah. Yes.
Tadi tahap pertama sudah selesai, kedua sudah lolos, 3 juga interview berjalan dengan lancar. Terus berapa lama waktu menunggu sampai ada keputusan diterima? Diterima beasiswa nih? Iya. Itu kayak nggak lama deh, sebulan atau 2 bulan kayaknya. Oke. Itu melalui telepon atau enggak, di website. Di website. Jadi kan kita punya account gitu kan. Nanti kita login accountnya itu akan kelihatan hasilnya. Terus aku ingat banget nih pulang Muay Thai malam-malam gitu kan. Aku udah tahu nih waktunya untuk hari ini. Iya, waktunya untuk pengumuman. Cuman biasanya memang mereka nggak pagi pengumumannya. Oh, oke. Gitu. Jadi akhirnya udah pulang Muay Thai, aku di mobil gitu kan. Aku iseng lah login gitu kan, terus lihat. Yes. Terus itu akhirnya ada pengumuman bahwa udah lolos nih gitu kan. Lolos seleksi terakhir. Mereka nggak bilang bahwa kamu akan dapat beasiswa, enggak. Mereka bilangnya adalah kamu lolos seleksi terakhir. Oke. Gitu. Ya yang it means kalau misalnya habis ini prosesmu lancar, kamu dapat universitas, kamu keterima di universitas itu, maka kamu akan dapat beasiswanya kayak gitu. Jadi harus universitasnya juga harus ketemu, guys. Yes, benar. Itu cuman dikasih waktu kalau nggak salah 1 tahun. Dari dapat beasiswa sampai akhirnya kita dapat letter of acceptance dari si university-nya itu. Oke. Makanya dari awal nggak dibilang bahwa kamu dapat beasiswa, enggak. Tapi kamu lolos seleksi terakhirnya itu. Iya. Jadi intinya kalau misalkan lolos semua seleksi tahap LPDP tapi nggak dapat universitas ya sama aja. Iya benar. Zong. Nggak dapat beasiswa. Oke. Pengurusan administratifnya setelah kamu dapat universitas, bagaimana nih? Apa yang harus dipersiapkan? Kan banyak nih, harus pesen tiket, harus cari tempat tinggal. Kalau misalnya di Belanda ini yang pertama kali dikasih tahu sama profesorku, udah kamu mulai dari sekarang cari tempat tinggal dulu deh. Yes. Karena ya konon katanya lagi housing crisis ya di sini ya. Gitu housing crisisnya parah banget di Belanda. Yes. Jadi dari bulan Juli pertama kali aku ngasih tahu ke dia kalau aku keterima, itu bukan LOE-nya dikeluarin dulu nih. Tapi dia suruh kamu coba mulai cari-cari tempat tinggal deh gitu kan. Terus kan aku kayak yang sekarang gitu kan. Too early? Iya, makanya waktu itu akhirnya nggak aku lakukan gitu kan, karena aku ngerasa kayak masih jauh banget, aku bahkan belum tahu aku mau datang kapan gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udah kita urus administrasinya dulu. Dia suruh aku apply kampus, jadi apply ke University of Amsterdam dulu. Terus dokumen-dokumen udah masuk, keluarlah LOE itu, aku submit ke LPDP. Terus LPDP ngeluarin kayak ya letter of sponsorship kayak gitu-gitu yang menjadi garansi bahwa aku akan dapat beasiswa kalau aku kuliah di sana kayak gitu-gitu. Terus akan ada proses pelatihan dari LPDP-nya dulu seminggu. Sebelum berangkat. Persiapan keberangkatan namanya kayak gitu. Habis itu baru aku lanjut lagi administrasi. Sebenarnya yang lumayan menyita waktu itu administrasi negara kita sendiri ya. Kayak akte kelahiran tuh harus ada proses namanya apostille ya kalau nggak salah. Jadi kita dilegalisasi lagi aktenya. Terus next itu surat-surat, dokumen-dokumen semua harus dalam bahasa Inggris. Jadi ditranslate semua. Gitu. Kalau zaman sekarang sih kayaknya ijazah udah semuanya dual bahasa ya. Zaman kita enggak. Zaman kita zaman parah. Semuanya harus manual. Itu dia. Terus akte kelahiran. Itu juga dulu kan zaman kita Indonesia aja gitu kan. Sekarang akte kelahiran sekali keluar udah dual bahasa. Aku sampai akhirnya ngurus. Bersyukurlah ya akte lahir. Jadi ketahuan nih zaman kita zaman berapa ini. Ya itu, jadi ngurus-ngurus itu lumayan takes time sih gitu. Exactly ya. Itu, terus baru Desember akhirnya aku baru November kayak aku baru mulai start cari housing. Itu dan ya puji Tuhan dapat tempat ini sih. Dan dapat tempat ini juga dari rekanan orang Indonesia ya, pelajar Indonesia yang di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen ke satu negara gitu kan, langsung istilahnya koordinasi aja sama PPI setempat ya. Untuk sekarang bisa dapat koneksinya itu gitu. Betul, ya zaman sekarang ada itu apa namanya grup PPI ya. Persatuan Pelajar Indonesia di negara manapun di dunia. Keren banget.
Yes, Jadi nggak perlu susah-susah cari di Facebook, cari di website lokal. Itu terbantu banget sih. Aku udah sempat kayak subscribe di beberapa website housing locals kan. Cuman nggak ada jawaban sama sekali dan nggak ada yang cocok gitu. Ya, lebih susah malah mungkin. Iya. Itu dia. Jadi akhirnya dapat, terus proses lainnya apa lagi ya? Visa itu juga. Visa, yes. Surprisingly itu cepat gitu kan. Itu daftarnya di mana kalau Agnes? Di Bali? Online. Terus nanti dapat appointment. Jadi VFS. Enggak. Jadi sebenarnya yang daftarin itu kampus. Oke, kampus langsung. Jadi aku selesaiin administrasi di international office-nya kampus. Dia masukin ke sini untuk dapat VN number ya kalau nggak salah. Itu V number. Jadi itu yang nanti langsung dikirim ke Kedubes Belanda di Indonesia. Oke. Dan dia juga yang buatkan appointment. Kita akhirnya boleh buat appointment setelah dokumen itu masuk. Jadi istilahnya kayak kampus sudah menjamin dari sini juga udah keluar izinnya untuk aku bisa tinggal di sini, izin sementara ya kayak gitu. Izin sementara. Nah, terus langsung diproses di Kedubes Indonesia. Jadi aku tinggal buat appointment, kesana nyerahin paspor untuk ditempelin stiker itu. Terus 3 hari kemudian udah balik. Relatif sangat cepat. Yes. Ya, karena sudah ada ini ya. Udah diurusin dulu nih. Diurusin dulu sama universitasnya. Yes. Benar. Oke. Lalu kayak flight ticket itu flight itu juga kita bisa milih. Kita ajuin. Jadi LPDP itu punya travel agent yang kerja sama mereka kayak gitu. Bisa sih kita kayak cuman apply untuk dicariin sama mereka, bisa juga. Tapi kalau misalnya kita udah pengen nyesuaiin schedule nih sama kampus misalnya atau sama orang yang jemput kayak gitu, kita bisa kayak request kita mau tiketnya yang mana, flightnya yang mana. Tapi flight itu juga LPDP punya requirement-nya sendiri. Misalnya kayak nggak boleh transit lebih dari sekali, terus transitnya nggak boleh lebih dari berapa jam kayak gitu. Jadi kita tinggal kasih tahu, pesawatnya ini hari sekian, jam sekian aku maunya. Selama itu sesuai dengan standarnya LPDP, pasti akan dibeliin kok. Dia langsung akan urus dan kita langsung dapat boarding pass. Gitu. Jadi sangat mudah sekali ya LPDP sekarang. Semua sudah selesai, kamu terbang, terus tiba di negara tujuan, apakah ada pihak dari LPDP atau universitas yang menjemput atau gimana? Enggak sih, sebenarnya universitas itu kalau untuk PhD kayaknya memang nggak ada layanan itu gitu kan. PPI yang sempat nawarin kayak mau di ini nggak gitu kan, di arrange penjemputan kayak gitu. Jadi memang ada sebenarnya jasanya itu, cuman memang berbayar kan kalau kayak gitu kan untuk transportasinya gitu kan. Kebetulan aku punya teman yang tinggal di Rotterdam gitu kan, dan aku kasih tahu dia aku mau traveling ke sini, udah pindah ke sini tanggal segini, terus dia bilang oh ya udah aku jemput. Akhirnya aku dijemput sama si teman itu. Walaupun kita akhirnya nggak yang naik taksi atau apa ya, naik Uber gitu nggak juga. Kita naik kereta sih, bawa koper gitu kan. Tapi ya itu masih bisa dilakukan gitu. Dan karena juga di Schiphol kayaknya transport juga lumayan ini ya, banyak ya pilihannya. Hari H pertama kali kamu masuk ke universitas, apakah ada kayak pre-orientasi? Sebenarnya unofficially aku udah beberapa kali main ke sana ya. Main. Selama beberapa hari ini tuh aku udah kayak kenalan sama orang-orang di sana beberapa, terus diajak keliling-keliling gitu kan. Besok juga udah diajak meeting sebenarnya kayak gitu-gitu. Kemarin juga sudah sempat meeting. Padahal ini officialnya belum mulai PhD-nya. Masih kapan? Minggu depan? Hari Senin. Hari Senin. Tapi seminggu sebelum Agnes sudah datang ke Belanda dan memberikan orientasi kepada diri sendiri. Benar. Di daerah sekitar dan universitas. Good tips. Iya. Tapi officially-nya di hari Senin itu aku udah janjian sama asistennya si profesorku itu untuk kira-kira nunjukin lah situasinya gimana, terus administrasinya apa yang harus diurus, kayak gitu-gitu tuh baru hari Senin. Oke. Semangat ya, semangat Agnes, dan sukses selalu untuk perjalanan PhD-nya. Karena ini membutuhkan banyak sekali motivasi dan tenaga. Sebagai penutup nih buat teman-teman yang nonton juga, apalagi yang lagi berjuang cari beasiswa atau mungkin sempat gagal, kerasa down, Agnes punya tips apa buat mereka?
Ini satu insight yang baru kemarin diucapkan oleh profesorku. Salah satu hal kenapa akhirnya dia memilihku ya sebagai PhD studentnya itu karena aku persisten, katanya dia. Kalau aku pengen sesuatu dari awal, aku akan kejar gitu kan. Nah mungkin ini juga salah satu yang teman-teman perlu untuk pertahankan. Persisten mengejar apa yang teman-teman mau gitu kan, mimpinya teman-teman. Gagal itu adalah bagian dari proses itu gitu kan. Aku nggak muluk-muluk kayak bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, nggak. Aku tahu juga rasanya sakitnya gagal tuh gimana gitu kan. Tapi yang penting teman-teman tetap tahu tujuannya teman-teman di mana, dan itu yang persisten untuk teman-teman kejar. Itu sih pesan yang pengen aku sampaikan. Dan jangan lupa sekarang kecanggihan teknologi itu udah sangat luar biasa, membantu banget. Teman-teman search di YouTube, di Google aja udah banyak banget tips-tips yang keluar gitu kan. Pelajari aja dari sana, belajar dari sana, pelajari apa yang teman-teman bisa ambil, nanti itu yang bisa teman-teman pakai nantinya untuk melamar beasiswa maupun di universitas itu. Gitu. Good luck. Good luck teman-teman yang lagi bersemangat untuk mengejar beasiswa, yang lagi down juga jangan lama-lama downnya, balik lagi. Dan terima kasih banget buat Agnes yang sudah jadi guest star di YouTube vlog aku. Akhirnya setelah aku jadi followersnya Madeline lama ya gitu. Iya, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya ya. Bye bye.